Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan mulai lagi untuk sharing firman Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa kami yang surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan sepanjang hari ini Kau sudah menyertai hidup kami, lepaskan kami, meluputkan kami dari yang jahat, dan juga Engkau terus memberikan kami kekuatan, menyembuhkan kami, memberikan kami kuasa-Mu, iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau terus menyertai hidup kami sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya. Dan Kau tidak mempermalukan kami, karena Engkau lah penjaga kami, naungan kami di sebelah tangan kanan kami. Terima kasih Tuhan, urapi Tuhan kami dalam sharing firman Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, urapi Roh Kudus, menyampaikan isi hati-Mu dalam Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan membahas tentang kekayaannya. Jadi banyak orang sekarang yang berpikir bahwa kekayaan adalah sesuatu hal yang harus dimiliki, ya, harus dimiliki dengan cara apapun. Kekayaan ini adalah suatu target hidup. Target hidup artinya dalam apapun juga ini yang menjadi pokok tujuan hidup, tidak ada yang lain, ya. Tapi apa kata firman Tuhan? Kita baca di Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, ini dia. Di situ ada kata berkat Tuhanlah, Tuhannya besar semua ya hurufnya, yang menjadikan kaya. Jadi kaya itu berarti bukan keinginan manusia ya, tetapi berkat Tuhan. Kalau kita melihat bahwa kalau begitu susah payah tidak akan menambahinya. Artinya apa? Bahwa di sini kita melihat Amsal mengatakan bahwa apapun yang terjadi yang kita lakukan untuk bisa menambah kekayaan, kalau tidak bukan berkat Tuhan itu tidak bisa. Ya, tidak bisa karena memang itu patokannya adalah berkat Tuhan. Kita melihat bahwa apa yang dilakukan orang-orang pada saat ini berusaha untuk meraih kekayaan dengan cara-cara yang menurut mereka. Ya. Kenapa? Karena ini adalah suatu hal yang menjadi idaman-idaman. Menjadi miskin tidak enak. Ya. Menjadi miskin tidak enak. Menjadi cukup pun tidak enak. Kalau miskin apalagi, cukup pun apalagi. Karena firman Tuhan di 1 Timotius 6 ayat 8 bilang asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tapi orang tidak puas dengan hanya ada makanan dan pakaian. Tapi ada uang besar baru dibilang oke lah, cukuplah. Tapi di sini tidak ada konteks uang. Ya, memang kita tidak melihat bahwa ini akan menjadi gaya hidup kalau memang cukup itu adalah sesuatu hal yang alkitabiah. Malahan di sini di 1 Timotius 6 ayat 6 bahwa ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Apa itu keuntungannya? Keuntungannya adalah keselamatan, ya, kemuliaan Tuhan, ya. Makanya kalau kita melihat bahwa Timotius ini diajari Paulus karena Timotius masih muda, supaya jangan mengingini kekayaan. Karena kekayaan ini adalah sesuatu hal yang menyebabkan kehancuran. Kita baca ya di 1 Timotius 6 ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, itu dia. Kenapa Paulus ngomong ini sama Timotius? Karena orang-orang yang dipakai Tuhan sejak muda itu, apalagi dia diberikan otoritas, urapan, kalau dia mendapatkan kekayaan itu bisa sangat-sangat terjadi mungkin ya. Karena orang muda itu semangatnya tinggi ya. Karena Paulus di sini di konteksnya tidak muda lagi waktu dia dipanggil Tuhan. Ya. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, jerat, dan berbagai nafsu. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman
dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, ini tidak dikehendaki Allah. Karena tadi konteksnya Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Mau kerja sampai lembur kek, mau kerja sampai beberapa tempat kek, tidak akan pernah menambahi. Apa yang kita sudah punya itu semua berkat Tuhan. Ya, jadi kekayaan itu tidak diukur dari jumlah, tapi apa yang kita punya itu adalah berkat Tuhan, dan itu konteksnya adalah cukup. Kalaupun memang bertambah sedikit atau berkurang sedikit, itu tetap berkat Tuhan, tidak ada berkat yang lain. Amin. Jadi tidak usah ngoyo atau tidak usah berpikir-pikir akan menambah uang itu, karena berkat Tuhan itu sudah memberikan jumlah masing-masing orang berbeda. Ada yang segini, ada yang sebegini, ada yang memang besar sekali, tapi itu menurut Tuhan cukup, karena berbeda dengan orang-orang dunia. Kalau orang-orang dunia berpikir kalau jumlah itu adalah menentukan kesuksesan, bukan. Jadi orang yang diberkati Tuhan bukan berarti dia kaya, tapi orang yang diberkati Tuhan dia bersyukur. Itu dia, bersyukur karena ada kecukupan. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak memburu kekayaan, tetapi kami memburu apa yang menjadi berkat Tuhan, kecukupan di dalam kami mendiami bumi ini. Karena kami memburu adalah perkenanan Tuhan, supaya kami bisa mendapatkan kasih setiamu dan keadilan dan kesetiaanmu, keselamatanmu, kurniamu setiap hari. Berapi kami Tuhan dengan kuasa dari Yesus Kristus, ampuni dosa-dosa kami kalau apabila kami masih mencari kekayaan dengan cara kami, karena tidak menyadari bahwa hanya berkat Tuhan sajalah yang menjadikan kaya, karena firman Tuhan susah payah tidak menambahinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati, shalom.